cuman hanya belasan juta aja per bulannya gitu sampai beliau lahir gitu. Dan di awal pertama juga cuman berapa puluh juta saja gitu. Wah, belasan juta cuman guys. Anjir, kok malah informasi nih. Karena memang murni sebagai teman itu aja. Simpulannya AA adalah germonya LMA. Apa itu gerbo? Gerakan mondar mandir. Ya, kenapa harus LM gitu? Kenapa harus LM sih? Kenapa bukan saya gitu kan, Mbak? Lah sama. Palembang 2021, lokasinya ya, lokasi 2021 bulan Juni tanggal 3. Cinta itu separuh aku kalau lagu Noah. Jadi lelaki sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Separuhnya aku, separuhnya buat ani-ani. Balik kesusahan laki-laki, ada wanita yang hebat di belakangnya. Wanita itu yang dimaksud Ibu Love atau Lisa. Anak tersebut tidaklah terbukti anaknya RK. Apa yang Ibu Love lakukan? Nah, walaupun anak tersebut tidak terbukti adalah anak RK, tapi kan terbuktinya Pak RK jadi suka jajan tepi mendoan gitu. Harus LM gitu. Dan maksudnya bukan saya gimana kenapa harus LM ya. Bisa yang lebih rapih nggak gitu kan? Selama ini dapat duit dari RK 18 juta per bulan, istrinya taunya kasih amal. Gimana nih? Kembali lagi bukti-bukti terbaru dari kasus dugaan perselingkuhan RK dan juga Lisa Mariana. Di mana sekarang guys, banyak banget pernyataan-pernyataan dari pihak RK. Di mana semakin klarifikasi, semakin terbongkar juga kecabulan. Cari anik-anik beasiswa untuk kuliah. Dari RK ya gitu. Anjay. Jadi ada beberapa informasi terbaru di mana jubirnya dari RK AA yaitu Ayu Aulia punya bukti dan statement berapa sih duit yang dikasih RK per bulan ke Lisa Mariana ini. Wow. Ini klarifikasi atau informasi nih? Kok malah ngaku? Aduh, lucu sekali. Dan juga bagaimana tanggapan Ibu Love ya, istrinya Ibu Love, diartiin aja Ibu Love mengenai Pak RK ini yang transfer, yang kasih duit ya, itu tiap bulan. Ngaku apa ini ke istrinya dong? Beasiswa apa ini gitu? Beasiswi apa ini? Oke, kita lihat dulu dari informasi terbaru dari jubirnya RK. Dan Lisa, kamu jangan lupa, saya punya bukti. Dan jangan lupa juga ya, apa ini guys? ini tanda tangan siapa? Bantuan, bukan pengakuan. Dan nominalnya tidak banyak, saya tahu gitu. Cuman hanya belasan juta aja per bulannya gitu sampai beliau lahir gitu. Dan di awal pertama juga cuman berapa puluh juta saja gitu. Tidak ada tuh yang namanya ratusan miliaran, tidak pernah ada. Kok malah ngaku. Jadi di sini bilang bahwa pihak Ayu Aulia RK ya itu punya bukti ya, tanda tangan dari dokumen di mana tempat Lisa dan juga dugaannya RK itu membuat perjanjian atau pengakuan gitu atau bantuan lah. Nah, namun di sini disebutkan oleh Ayu Aulia ya, dia mengatakan saya tahu itu nominal yang dikasih itu saya tahu gitu. Itu cuman belasan juta. Wah, belasan juta cuman guys. Cuman belasan juta aja. Sampai anaknya itu lahir. Dan awalnya itu juga cuman puluhan juta. Wow, bantuannya puluhan juta. Nggak sampai ratusan juta gitu dia bilang. Anjir, kok malah informasi nih. Klarifikasi malah ngaku dong. Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Masalahnya kan pengakuannya beasiswa. Mana letak kuliahnya ini gitu. Di mana ada letak kuliah nih, kenapa tidak ada informasinya? Kalau dibilang saya adalah simpanan itu tidak benar adanya gitu. Karena memang murni sebagai teman itu aja. Jadi statement sekali lagi, kalau dibilang saya simpanannya RK itu tidak benar, saya sebagai teman aja ya. Seperti biasa kita sangat bingung teman-teman RK begini semua. Ada si Lisa Mariana, ada Mbak Ayu Aulia. Nanti ada lagi guys, habis ini kita bahas namanya Astrid gitu. Kalian lihat kan dari tiga-tiganya ini adalah teman-teman RK mungkin. Dugaannya ya gitu. Kalau si Astridnya belum tahu ya, tapi dia ikut nimbrung dalam kasus ini. Pertanyaan kita kan, teman-teman Pak RK begini-begini semua nih Pak. Kenal di mana sih Pak? Kok teman-temannya spek idaman lelaki semua Pak? Pertanyaan kita ya gitu. Soalnya dari beberapa yang speak up di pihaknya Pak RK ini yang ada hubungannya dengan Pak RK ini,
Apa mereka dalam bidang yang sama? Bidang pertemanan yang sama? Nah, soalnya mereka mirip semua sih, ya kan? Mirip semua kan? Mirip-mirip cantiknya gitu. Namun dari sini ketika ada statement ini, ada juga beberapa komentar ya. Di ini komentar teratas yang let's go ambil, ini beberapa orang yang memberikan teori mereka. Dia bilangnya kesimpulannya AA adalah germonya LMA. Apa itu gerbo? Gerakan mondar-mandir. Ya kan bisa ya, mondar-mandir ke depan, ke belakang untuk berbisnis gitu. Kita harus jadi gerakan mondar-mandir gitu. Karena kan AA ini mondar-mandir, dia ke rumahnya LM, Lisa Mariana, ketemu Pak RK kan mondar-mandir gitu. Jadi kan germo tuh gerakan mondar-mandir gitu loh. Bisa jadi karena akan membantu amal-amal untuk Lisa Mariana kuliah pada waktu itu kan. Nah, itu harus positif lah kita guys. Ada juga yang bilang bisa jadi mereka kerja bareng sesuai request gitu, kompak nih ya. Ya bisa jadi itu, sama-sama buka ayam geprek, satu buka tempe penyet, satu buka ayam geprek, bisa jadi kan. Kita nggak tahu bisnis mereka kan bisa ada banyak gitu loh. Kan ada yang bilang anehnya membantu orang yang hamidun di luar nikah sampai dengan melahirkan, kenapa Ibu Love tidak tahu, malah yang diajak teman perempuannya yang AA ini, Ayu Aulia, lucu ya, filmnya kayak film Parindapan. Loh, masuk akal sekali. Ketika ada permasalahan, kenapa bukan istrimu yang kamu kasih tahu? Ya kan, gitu. Mah, ini nih, kebetulan aku mau kasih beasiswa, gitu. Ini cewek, dia katanya niat kuliah, tapi sekarang dia hamidun, mah. Jadi aku ingin kasih dia beasiswanya untuk anaknya aja, gitu. Aku mau biayain biaya kelahiran anaknya gitu loh. Kenapa nggak cerita sama istri gitu? Kenapa yang tahu malah teman Pak RK, teman dekat ya, teman Pak RK yang cantik dan kenal Lisa juga. Dengan pertanyaan kita ya gitu. Katanya sama istri tuh harus saling percaya, harus terbuka gitu. Kalau sama Lisa terbuka juga, apanya? Dalemannya terbuka juga. Daleman isi hati harus terbuka juga untuk menceritakan apa yang diinginkan kalau bisa kuliah lagi, dapat beasiswa gitu kan. Ya kak guys, nah ini pertanyaan kita ya, kenapa nggak sama istri sih ceritanya, dibantu masalahnya gitu? Apakah Ayu Aulia lebih banyak tahu kasus RK dibanding istrinya? Ini pertanyaan kita semua ya. Oke, nggak cuma itu guys, bahkan ada lagi selebgram ya bernama Astrid. Nah kabarnya si Astrid ini juga salah satu kenalan dari Lisa Mariana, dan dia itu speak up, katanya sih kena dampak dari kasus RK dan juga si Lisa Mariana ini. Padahal kita semua nggak kenal siapa Astrid ini ya. Tapi kalau dari muka-mukanya sepertinya kita bisa menyimpulkan. Loh. Kita lihat dulu ya bagaimana si Astrid ini, seorang selebgram yang memberikan statement di kasus RK, dugaan perselingkuhan RK dan juga Lisa Mariana. Mungkin kalau dulu duitnya masih lancar kali ya. Jai. Kalau sekarang mungkin agak kesendat. Jadi mungkin LM ini sebel gitu karena udah beberapa bulan nggak dapat biaya gitu kan, transfer gitu kan, nggak dapat uang yang semestinya dia harusnya didapatkan per bulan berapa, mungkin karena sudah mandek. Karena duitnya masih lancar ya dulu ya gitu. Kalau sekarang dia mungkin agak kesendat jadi sebel gitu. Kalian denger gak dia bilang sebel? Ulang lagi sekali ya. Agak kesendat jadi mungkin LM ini sebel gitu kan. Nah, sebel gitu. Udah berapa bulan gak ditransfer gitu. Jadi mungkin karena mandek gitu. Jadi Astrid ini kok tahu ya? Kok tahu kira-kira hal itu yang menjadi omongan Lisa Mariana gitu? Apakah Astrid dan Lisa Mariana itu punya pekerjaan yang sama? Nah, sama-sama selebgram? Nah, pertanyaan kita gitu ya. Gitu. Riwayat LM ini mungkin karena yang bilang kan teman-teman saya ya, yang bilang juga bukan hanya satu orang dua orang, banyak mengenal laki-laki manapun gitu kan, banyak juga yang jalan sama LM, bukan hanya satu atau dua orang gitu. Kalau tahu sendirilah Bapak RK ini adalah orang yang berpengaruh gitu kan. Ya saya sih kaget ya kenapa harus LM gitu. Dan kenapa harus LM? Maksudnya bukan saya gimana kenapa harus LM ya, bisa yang lebih rapih nggak gitu kan, maksudnya kayak perempuan yang lebih rapih itu dalam artian ya kan mungkin Bapak RK juga nggak tahu kalau pada akhirnya akan seperti ini kalau mengenal dengan LM yang lalu. Anjay itu guys, jadi statementnya si Astrid ini bilang menceritakan ya tabiatnya LM ini
banyak Lisa Mariani ya, itu banyak jalan sama lelaki, pacaran sama lelaki. Nah gitu. Kata teman-temannya ya, teman-temannya berarti teman-temannya LM apa satu circle? Terlihat dari wajahnya ya. Wajahnya cantik gitu maksudnya. Dia bilang juga, apalagi tahu ya Pak RK ini orang yang berpengaruh lah gitu. Tapi saya tuh kaget ya, kenapa harus LM gitu? Kenapa harus LM gitu? Karena ada saya Pak. Karena ada saya yang butuh beasiswa juga buat kuliah Pak gitu. Saya mau kuliah S2 mungkin S3 gitu. Kenapa harus LM? Coba sama saya. Apa seperti itu pertanyaan kita ya gitu. Maksudnya ya benar juga sih. Let's go setuju ya. Kenapa harus LM ya? Kenapa kan mungkin ada Mbak Astrid juga nih yang mungkin di bidang pendidikan berprestasi juga. Mbak Astrid selain cantik kan gitu berprestasi. Kenapa harus LM aja yang dia beasiswain kuliah gitu? Mbak Astrid ini kan mungkin juga mau kuliah kan gitu. Bisa sampai S3, bisa lebih amanah, bisa lebih pendiam. Bisa jadi kan mendapatkan program cabul gitu, cari anak beasiswa untuk kuliah gitu. Bisa jadi kan Mbak Astrid ini jadi salah satu kandidat. Itu kenapa LM itu Pak RK? Dia juga menyarankan Pak LK ya, dia menyarankan ya gitu. Kenapa sih harus LM Pak RK? Kan ada perempuan lain ya, perempuan yang lebih rapi lah gitu dia bilang. Apanya nih? Penampilan apa mainnya? Main ke kampus gitu, lebih rapi bajunya gitu mungkin gitu. Lanjut ya, seru ya. lanjut. Ya kenapa baru sekarang ya? Mungkin kalau misalkan uangnya masih menumpuk, uangnya masih tersusun rapi, tanggung jawabnya masih penuh, ya mungkin tidak akan speak up, tidak akan meminta atau mencari keadilan gitu kan. Karena mungkin kalau dulu kan masih dirawat baik dengan Bapak RK-nya, mungkin ya. Anjay, mungkin ya dulu masih dirawat baik sama Pak RK ya, anjay. Kamu mau dirawat juga sama Pak RK kan? Ngomongin kuliah nih kan? Ngomongin kuliah kan, dirawat apa dong? Dirawat biaya kuliahnya kan? Iya. Dirawat apa lagi? Namun dari sini lucu banget sih kalau melihat komenan-komenan netizen ya. Kenapa harus LM sih? Kenapa bukan saya gitu kan, Mbak? Lah sama pikirannya Mbak juga. Kenapa harus LM itu maksudnya apa? Nah, jadi pertanyaan kita ya. Maksudnya kenapa dia bilang, kenapa sih Pak sama LM, kenapa nggak sama Ibu Love aja gitu, sama istri sendiri aja. Istri sendiri aja dibiayain kuliah gitu sampai doktor kayak gitu. Ya kan istri sendiri harus lebih sayang sama istri sendiri gitu ya. Kan ada netizen juga yang mencocok-cocokkan di mana ada video Pak RK ini lagi di Palembang gitu pada bulan dan tahun di mana kejadian ini terjadi. Kita lihat bareng-bareng ya. Oh, ini dia guys. Ini Palembang 2021 lokasinya ya. Lokasinya di Palembang tahun 2021 bulan Juni tanggal 3. Oh, ini lagi mendesain gitu katanya. Lagi ada kerjaan memang gitu. Mungkin habis selesai kerjaan, capek, baru ngomongin beasiswa di hotel Windham gitu loh. Namun hal ini menjadi juga beberapa video lama RK yang sangat memuji istrinya, Ibu Love, menjadi omongan netizen lagi guys. Ini salah satunya. Ibu cinta itu separuh aku kalau lagu Noah. Hidup saya tidak berfungsi kalau setengahnya tidak ada. Di balik lelaki hebat ada wanita, di balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya. Betul. Nah, itu dia guys. Jadi kalau bagaikan lagu, dia adalah lagu Noah ya, separuh aku gitu. Kalau dari komentar atasnya gitu, separuhnya aku, separuhnya buat ani-ani. Separuh uang beasiswanya buat ani-ani gitu maksudnya nggak? Yuli-yuli gitu nggak? Ada yang bilang BABA, ceocot, bacot, Ada yang bilang juga di balik kesusahan laki-laki ada wanita yang hebat di belakangnya. Wanita itu yang dimaksud Ibu Love atau Lisa? Ada dua mungkin. Ibu Love mungkin ya, di belakangnya ada Ibu Love. Di hotel ada si Lisa yang menunggu konfirmasi untuk beasiswa kuliah gitu. Nah, ini dia menjadi bahan omongan netizen ya, di mana keromantisan yang kita tahu zaman dahulu, banyak netizen tidak percaya dengan hal itu. Nah, ini pertanyaan kita kan untuk Ibu Love terutama ya, untuk sang istri Ibu Love ya. Setelah tahu misalnya kejadian ini dan misalkan dan dugaannya di masa depan memang ada tes DNA dan anak tersebut tidak terbukti. Ah, ini Let's Go mendukung RK ya. Anak tersebut tidaklah terbukti anaknya RK. Apa yang Ibu Love lakukan? Nah, walaupun anak tersebut tidak
terbukti adalah anak RK, tapi kan terbuktinya Pak RK jadi suka jajan tempe mendoan gitu. Ya kan? Jadi kan Ibu Love tahu nih, waduh memang ini bukan anak kamu, sayang. Tapi saya sudah tahu kamu seneng nyemil-nyemil jajan tempe mendoan dan empal gentong di luar sana kan. Nah, jadi kan tahu informasi baru. Apakah Ibu Love ini masih akan mempertahankan cinta dan rumah tangga mereka? Nah, ini pertanyaan kita ya. Apalagi kalau sampai Ibu Love ini tidak tahu bahwa Pak RK ini tanda kutip mau membiayai beasiswa dan mentransfer atau membiayai setiap bulan itu belasan juta hingga puluhan juta kepada si Lisa Mariana ini gitu. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa nggak cerita sama si istri? Gitu. Kan artinya harus saling percaya, harus saling terbuka gitu. Padahal kalau kita membiayai orang kan, apalagi untuk pendidikan kan, bilang sama istri nggak masalah kan. Tapi sampai belasan juta itu kuliah di mana itu? Udah guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kalau let's go sih berpihak ya terhadap Ibu Love aja sih, itu aja sih Ibu Love. Sebel sama RK ya, sebel karena selingkuh, dibilang selingkuh bukan, dugaan selingkuh gitu. Dibilang sama Lisa Mariana sebel juga karena kalau kerja tuh profesional lah. Kalau memang jual tempe mendoan ya jangan sampai bocor dong. Itu kan berabe pelanggan kamu, kasihan kan pelanggan kamu tadinya mau beli sate kambing, beli satenya doang, sekarang harus melihara kambingnya. Paling kasihan ya Ibu Love-nya nggak makan sate kambing kena kolesterolnya. Darah tinggi kan. Aduh, sialan suami saya makan sate kambing, saya yang kolesterol nih. Nah, ya udah guys, gimana menurut tentang kasus kali ini? Kasih komentar kalian di bawah ya. Kita lihat dulu bagaimana para donatur. Thank you banget nih Sultan kita Sri Wahid 861. Terima kasih banyak Sultan Hongkong kita Sri Wahid 861. Wish you all the best. 2 kali guys, mantap. Sekali lagi kita sebutkan terima kasih untuk Sri Wahyu 861 Sultan Hongkong kita. Amin gitu. Terima kasih Bang Let's Go. Buat Bang Let's Go sehat dan sukses selalu. Oh, kemarin Let's Go doain semoga tidak punya pasangan seperti Pak RK yang lagi puber-pubernya di masa tuanya gitu. Yang selalu setia, yang selalu tajir juga, mengemong dan memanjakan Sri Sultan kita Sri Wahyu 861. Thank you banget. Dari Sultan Malaysia kita Rafidah Y5N. Kenapa masih pegang vape Bang Let's Go? Loh. Bang Let's Go tidak tahu saya melihat. Waduh, kenapa saya menghilang seketika Bang Let's Go sudah bohongin saya? Tidak berbohong kan, kemarin sudah bilang sama Rafidah waktu di Cina. Sekarang pelan-pelan dikurangin lagi. Terima kasih Rafidah atas semangat dan perhatiannya terhadap kesehatan Let's Go. Semoga Rafidah kalau tahu kasus ini ya, dapat pasangan yang sangat mencintai dan tidak pernah selingkuh. Loh. Apalagi memberikan beasiswi. Terima kasih. Dari Om John. Oh, Om John. Anjay. Pak RK harus bayar Pak Brian. Agar kasusnya bisa kelar kayak Agus. Bener nih. Pak RK, ayo cepat ajak Pak Brian dan juga Farhad Abbas menjadi pengacara Anda. Karena mereka yang bikin kasus makin seru gitu. Lihatlah Agus. Kasus Agus buktinya apa? Buktinya kan Agus belajar apa? Belajar ikhlas dari kasus ini agar tidak jadi orang serakah. Loh. Thank you banget ya Om John. Oke guys, itu dia yang bisa disampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah seperti Om John. Om John menggunakan Saweria loh. Om John itu jontor. Ininya jontor loh. Bercanda Om John loh. Dari Saweria ataupun dari seperti Sultan Malaysia kita dan Sultan Hongkong kita di Super Thanks. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampaikan komen kalian di bawah. Sampai jumpa lagi ya. Bye.